satunya waktu itu masih di harga 0,2, saya coba lepas itu sekitar 12 jutaan, jadi dua tuh sekitar hampir 25 gitu loh. Modalnya cuma 100 ribu dong? Modal 100 ribu doang. Bagi-bagi dong. Ya, ini keren banget. Ya, saya kembali ketemu dengan anak muda, prestasinya luar biasa. Ya, dan ini saya berharap menjadi inspirasi ya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Hadir di studio saya ya, Helmi Bicara. Ini kita menyebutnya komisaris BUMN milenial. Adrian Zakari. Siap, Bang. Oh ya, langkah hebat kau ya. Alhamdulillah. Dan ternyata Palembang. Iya, tapi Bang, itu Palembang. Tapi saya juga kaget kalau dia orang Palembang. Saya udah cek-cek, wih gila. Jadi kebetulan Adrian, saya itu lagi mau membuat seminar tentang NFT. Oke. Aku cari-cari siapa nih jagoan nih NFT. Wah, aku dapat direkomend Adrian Zakari. Cerita dong, NFT itu kayak apa sih? Jadi memang kalau kita bicara NFT ya, mungkin yang paling kekinian sekarang itu orang selalu lagi heboh lah Indonesia ini dengan yang namanya Gozali Gozalu gitu. Gozali. Siapa itu Gozali? Jadi Gozali ini kayak seorang anak muda yang dia selfie selama 5 tahun hidupnya. Itu yang orang tidak banyak tahu ya? Dari 2017 sampai 2021 dan sekitar 2 hari lalu dia upload itu selfie-nya itu ke sebuah marketplace namanya OpenSea. OpenSea itu marketplace-nya NFT. Nah, di sana semua orang heboh lah gitu ya. Semua orang heboh dengan NFT. Lantas banyak tuh ketika aku publish di Instagramku, terus di sosmedku, orang mulai banyak nanya, terutama teman-teman, terus juga teman-teman media nanya apa itu NFT gitu loh. Terus sebenarnya kalau kita nyari NFT, kita tinggal buka Google, oh NFT itu non-fungible token gitu. Tapi sebetulnya apa non-fungible token itu? Nah, jadi itu ada dua istilah ya. Yang pertama kayak non-fungible gitu, Pak. Tapi non-fungible itu adalah sesuatu yang tidak tergantikan. Jadi contohnya kayak lukisan Mona Lisa. Itu cuma ada satu di dunia dan tidak tergantikan. Tapi kalau misalkan itu fungible ya berarti kayak nilai mata uang lah, kayak rupiah. Uang saya sama uang abang yang 100.000 bisa tukeran, nilainya sama gitu ya. Yeah. Tapi kalau non-fungible itu sangat-sangat unik sekali, tidak tergantikan. Nah, sementara disebut token itu karena dia berada pada sebuah jaringan blockchain. Misalkan dalam hal ini yang cukup populer itu adalah Ethereum, Bang, yang dipakai di OpenSea tadi. Jadi ada banyak jaringan blockchain, tapi kalau untuk NFT ini yang paling hebatnya itu yang paling rame lah, yang transaksinya gede itu adanya di Ethereum tadi, Bang. Jadi kalau dibilang NFT itu apa? NFT itu adalah sebetulnya adalah sebuah karya yang didigitalisasi sehingga mendapatkan sertifikat digital yang diverifikasi oleh semacam sistem blockchain. Blockchain ini kita tahu bahwa sistem yang sangat secure banget, sistem yang sangat kalau saat ini banyak yang memverifikasi dalam sebuah sertifikasi tadi. Jadi tidak mungkin untuk istilahnya untuk penipuan itu kayaknya susah kalau di sistem blockchain itu tadi. Jadi dia sangat secure sekali. Kenapa karya itu ketika dimasukkan ke dalam sebuah sistem blockchain itu akan aman selamanya gitu loh. Sebelum lebih lanjut, lanjutin cerita Gozali dulu dong. Oh, Gozali dulu. Nah, ini emang Gozali menarik, Bang. Jadi Gozali ini sebuah breakthrough kali. Ini sebuah kayak something yang sangat akan diingat menurut saya sama komunitas NFT dan mungkin juga ya dikit-dikit orang-orang yang tadinya nggak peduli jadi Gozali apa nih gitu loh. Nah, jadi yang menariknya gini, Gozali itu karena kebetulan, Bang, itu 2 hari lalu malam-malam saya pulang ke rumah, itu kayak ada beberapa influencer, saya ingat waktu itu ada salah satu influencer dan temen dekat kita juga yang main di NFT beli itu. Terus saya lihat, saya kepoin, ngobrol-ngobrol. Wah, ini bro, awalnya buat senang-senang, buat udahlah punya koleksi lah. Karena wajahnya Gozali lugu banget. Dia sangat lugu dan polos banget dan saya ngeliat itu kayak mencerminkan kayak orang kita banget sih, Bang, gitu loh. Jadul banget ya. Dan kayaknya nggak ada, Bang, nggak ada di NFT collection di seluruh dunia. Rasanya tuh jarang kita nemu yang kayak orang selfie 5 tahun konsisten, Bang. Terus di spot yang serupa di kamarnya dia gitu loh, di depan komputer. Storytelling itu menentukan juga ya. Cerita itulah yang kadang-kadang menentukan sebuah NFT itu bernilai dan orang juga pengen memutuskan untuk membelinya. Jadi Gozali ini menjual selfie-nya dia? Gozali itu menjual selfie-nya sebanyak 933. 933 karya NFT. Dengan harga saat itu 0,001
Ethereum. Gitu. Ethereum itu rupiahnya berapa? Itu sekitar 50.000. Satu NFT itu. Satu NFT itu. Dan saya waktu itu sempat beli kemarin tuh jam 9 pagi. Itu juga sebenarnya saya takutnya udah telat ya. Ternyata belum. Jadi saya beli masih harganya 0,01. Saya beli 5 Bang kemarin. Jadi saya beli harga berapa? 50.000, saya dapat 5 tuh kemarin. Niatnya untuk koleksi aja, karena untuk mensupport juga karya anak bangsa lah gitu Bang. Kita support. Ternyata siang-siang saya lihat ada beberapa influencer udah main. Begitu saya lihat ada salah satu media gede kayak Dagelan mainin, selesai saya bilang. Begitu kita lihat harga Bang, saya ingat di jam 1 siang sampai jam 4 sore, itu naiknya signifikan Bang. Volume trade-nya yang dari 0,1 Ethereum itu artinya sekitar 0,001 ya? Tadi berapa? Volume trading. Jadi harganya 0,01 Ethereum. 0,001 Ethereum. Lalu volume trading total kepemilikan atau transaksi yang ada di sana itu waktu itu baru 0,1 Ethereum, Bang. 0,1 Ethereum itu kalau 1 Ethereum 46 juta berarti 4,6 juta. Dalam waktu singkat, Bang, itu langsung melesat. Si volume tradingnya artinya apa? Transaksinya banyak dan terjadi transaksi besar dan harganya naik Bang. Kalau di NFT itu ada namanya floor price, jadi kayak harga lantai. Jadi siapa yang jual paling murah, nah itu biasa menentukan untuk basic harga di sana gitu. Jadi ketika kita ngelihat harga yang dari 0,01 naik 0,01, lalu naik 0,1, lalu naik lagi 0,02, 0,2, 0,3, 0,4. Sampai the highest price dari NFT-nya Gozali itu sampai 1 Ethereum Bang. Jadi Bang. kalau dari 0,001 ke 1 itu naik 1000 kali lipat dong ya? Yes. Bayangin Bang, itu hanya terjadi dalam waktu kurang dari 12 jam. Wow. Jadi saya beli jam 9 pagi Bang. 50 ribu? 50.000, lalu kemudian di malam hari pada saat the highest price-nya itu adalah 48 juta. 48 juta itu harga Ethereum tadi malam. Satu Ethereum. Bukan satu NFT. Satu NFT Bang. 48 juta. 48 juta. Masya Allah. Ngeri kan Bang potensinya. Jadi orang-orang bilang kayak banyak orang yang masuk Bang. Akhirnya banyak orang pengen punya juga. Ya. Banyak orang pertama aja, ya? pengen trading, yang kedua memang pengen support lah, pengen koleksi gitu loh. Nah yang koleksi ini mungkin mereka nggak mau ketinggalan gitu loh. Ibaratnya kalau di dunia crypto kita kenal dengan FOMO ya kan, fear of missing out. Jadi kayak dia nggak mau ketinggalan, dia beli. Tapi begitu harganya menarik, gue trading deh gitu loh. Nah jadi kalau saya kemarin, saya juga nggak mau ngambil cuan terlalu banyak juga. Tapi kayak yang penting pengen coba ngerasain deh. Ngerasain bagaimana sih misalkan kayak kalau dengan modal 50.000 dapat semalam sekitar almost kayak 25 million. 25 juta. Iya, jadi kayak dari saya jual 2 tuh Bang semalam. 50 juta. Satunya waktu itu masih di harga 0,2, saya coba lepas itu sekitar 12 jutaan, jadi 2 tuh sekitar hampir 25 gitu loh. Modalnya cuma 100.000 dong? Modal 100.000 doang. Pagi-pagi dong. Nanti kita ngopi Bang, tenang aja. Jadi gitu menarik ya? Menarik Bang. Dan si volume sampai hari ini berapa? Volumenya sampai hari ini kita lihat hampir 300 Ethereum Bang. 300 Ethereum. 300 Ethereum itu berarti sudah di atas 15 miliar ya. Berarti kalau kita coba kalkulasi itu gede banget Bang. Dan Gozali dapat apa? Gozali kalau di dalam NFT itu setiap kreator yang mempublish karya mereka di dapat royalti saya dengar ya? Iya, dia dapat royalti itu 10%. Jadi 10%. Setiap kali transaksi itu terjadi, jual beli NFT-nya dia dapat 10%. Jadi kalau 15 miliar ini dia dapat 1,5 miliar? Minimal dia dapat 1,5 M. Sih Bang, dia mungkin udah nggak cuma sekedar beli kursi gamingnya, dia mungkin udah bisa beli rumah Bang, dia bisa beli mobil. Dia bilang katanya untuk kuliah ya, untuk sekolah. Iya, jadi banyak lah story tentang Gozali. Kemarin juga saya coba cari tahu, ngobrol di Twitternya, dan memang ya kalau kita ngelihat juga banyak dukungan ya yang saya lihat ketika ada sebuah karya dari anak bangsa ini. Sebelumnya memang sudah ada banyak ya Bang karya NFT dari lokal juga, termasuk yang sudah punya konsep dan lain-lain. Tapi dengan adanya Gozali itu menjadi sebuah fenomena menurut saya. Jadi kayak kalau ada beberapa versi temen itu dia bilang kayak gila nih teori-teori gua nih kok patah semua. Terus kayak kita pengen punya utility apa segala macam tuh break semuanya gitu loh. Tapi ya that's the fenomena. Menurut saya kayak itu fenomena yang ada saat ini di mana Gozali menjadi Lord Gozali. Seminggu ke depan mungkin ya. Dengan wajah lugunya. Dengan wajah lugunya. Jadi trending topic kan? Dan dibikin meme Bang. Ada banyak meme tentang Gozali Sani dan banyak yang mencari dia, saya dengar ya. Dan mukanya tuh memeable banget, sorry itu saya memang kayak
Aduh, itu kayaknya orang udah bikin dia punya otot gede, ada yang bikin dia kasih mahkota dan lain-lain bang. Jadi gitu. Itu NFT, bagian dari hype ya. hype-nya bang gitu. Jadi NFT itu prospeknya di tahun 2022 ini sangat besar sekali. Gozali mengawal itu dengan sebuah hal yang sangat di awal tahun fenomenal, lagi ya. membuka mata banyak orang, baik yang sudah main NFT, baik yang belum main NFT, jadi melihat bahwa oh ya bisa ya gitu ya. Selanjutnya adalah next what. Kita harus melakukan apa bang setelah NFT ini mulai diterima oleh masyarakat yang mungkin pada level yang level-level yang mungkin yang belum melek secara digital, yang taunya cuma sosmed, sekarang udah tau NFT bang. Oke. Gitu. Dan Gozali bukan orang Indonesia pertama yang berin NFT ya. Sebelumnya ada nama-nama besar, ada nama-nama Chef besar, Arnold, Chef Arnold, ada dia Syahrini juga. ya. Ada Syahrini. Syahrini gitu jualan loh. apa? Syahrini Jualan jual kerudung ya? NFT. NFT ya. Dia itu jual NFT itu di Desember kemarin. Jadi dia jual NFT itu ada beberapa puluh ribu koleksi, di mana dia itu bagi pemegang NFT-nya Syahrini nanti akan bisa memasuki metaverse-nya ala Syahrini. Mungkin ada metaverse dia lagi konser nantinya atau ke studio dia atau kemana-mana. Dikaitkan dengan begitu. Dia kalau Syahrini sudah mengklaim bahwa yang ketika orang yang punya NFT-nya dia nanti akan bisa masuk ke metaverse yang dibikin oleh Syahrini. Itu Saya dengar 7 jam habis ya? ya kata dia sih dalam beberapa jam saja udah sold out gitu loh. Dan aku lupa harganya exactnya mungkin sekitar 5M lebih lah karyanya di hari itu laku gitu loh. Kalau Chef Arnold jual apa? Kalau Chef Arnold itu adalah NFT enthusiast menurut saya. Jadi kalau karyanya kayaknya memang saya belum tahu juga ya, belum cek, tapi kebanyakan beliau ini lebih kepada trading, kolektor gitu loh. Jadi kayak, tapi Chef Arnold ini ya, ini Pinter banget menurut juga. saya bagi secara personal, beliau ini sangat ini apa, suka jadi hitchmaker menurut saya. Jadi kan ada beberapa jaringan bang, ada jaringan Ethereum, ada jaringan Solana. Nah saya lihat nih beberapa, kalau saya suka ngikutin nih, wah Chef Arnold lagi main apa nih saya lihat. Ini bisa jadi kadang-kadang menarik kalau kita mengikuti ya. Itu hanya salah satu bang, kayak ya influencer lah saya bilang, kayak yang kadang-kadang dia juga ngasih edukasi bang, ngasih edukasi kayak misalkan kayak kemarin tuh dia juga ngasih edukasi bahwa sebetulnya ketika media-media memberitakan tentang si siapa Gozali tuh dapat 15M, sebenarnya enggak. Dia cuma dapat tuh paling dari royalti sekitar 1,5 miliar, lalu dari situ gitu. Jadi kayak ada edukasinya juga yang dikasih oleh influencer-influencer kita. Karena penting bang, karena kalau tanpa edukasi maka mereka ya mungkin kita nggak akan tahu gitu loh. Yang bisa di NFT-kan tuh apa aja sih ada? NFT itu sebetulnya yang pertama lebih banyak sekarang ini adalah karya seni. Karya seni itu adalah karya seni digital, desain-desain tadi. Lalu juga bisa karya musik. Lalu juga video juga bisa. Misalnya abang punya video-video lama nih bang, punya video klip, ada punya video apa yang langka-langka, itu bisa juga bang dijadikan karya NFT tadi. Nah jadi NFT itu ada yang pure art, ada juga NFT dengan utility. Nah, NFT dengan utility ini misalkan kayak NFT untuk gaming. Jadi kalau saya mau main game tertentu, saya punya NFT itu, saya nanti bisa menukarkannya menjadi sebuah utility di game tersebut. Atau Tools misalkan gitu ya? ya atau kayak Syahrini, dia kan kalau punya NFT-nya dia bisa masuk Nonton ke konser konsernya di secara metaverse-nya gitu loh. Jadi ada utility. Nah, yang lagi banyak berkembang itu memang ya dua hal ini aja gitu. Jadi selebihnya ada juga sih, ada untuk kayak social impact, kayak di Indonesia juga ada Metaforest Society itu untuk dia ingin mensejahterakan petani jahe di Indonesia, petani-petani perempuan khususnya gitu loh. Salah satunya dia campaign mereka kemarin petani jahe gitu loh. Itu Metaforest Society. Ada juga kayak yang mungkin menurut saya saat ini yang paling besar lah di Indonesia ada Superlative Secret Society SSS. Jadi itu mungkin yang digawangi sama 4 orang ya, salah satunya mungkin ada Mas Prasdiman, ada Mas Wicak, Arif Wicaksana gitu. Jadi mereka ini juga lagi mengembangkan sebuah apa yang saya lihat itu kayak NFT project yang memang benar-benar serius. Nah, mereka ini lagi buka galeri hari ini sampai tanggal 16 ya. Mereka lagi buka galeri di Bali, Bang. Jadi mereka menunjukkan tentang karya-karya mereka. Jadi karya superlatif ini bisa dibilang salah satu yang cukup fenomena karena memang kolektornya banyak bang di luar negeri gitu loh. Jadi kan gini bang, NFT ini kenapa sih bisa jadi memberikan apa ya sesuatu yang positif? Karena karya kita yang tadinya kalau cuma fisik kan cuma bisa dilihat di Indonesia. Gitu kayak misalnya saya punya karya nih, saya punya lukisan, otomatis atau saya punya karya cuma di Indonesia doang bisa orang Rusia nggak bisa nonton, nggak bisa lihat gitu, nggak bisa memiliki, nggak bisa memilikinya susah gitu dengan kondisi saat ini. Nah dengan NFT tadi pemilik saya bisa jadi orang Rusia, orang Amerika, orang Brazil gitu. Itu yang dimiliki cuma image-nya aja ya Adrian ya. Maksudnya misalnya
Saya punya lukisan atau desain, saya NFT-kan, ada yang beli gitu. Fisiknya tetap saya pegang ya. Nah, itu yang menarik ini kalau kita bicara NFT fisik. Atau fisiknya harus diserahin juga. Bentuknya kan hybrid, Bang. Ya. Tapi ketika itu udah didigitalkan, maka yang jadi kepemilikannya itu digitalnya aja. Digitalnya saja. Jadi yang aslinya itu bisa jadi tetap dipegang sama kita gitu. Tapi memang harus ada kajian lebih jauh ya, karena kalau kita bicara yang namanya sistem blockchain itu kan itu internasional, Bang. Ya. Yang memverifikasi setiap kali yang namanya disebutnya kontrak ya, kontrak itu. Ada kontrak. Ada kontraknya. Jadi disebut. Ada jangka waktu juga. Nggak ada, Bang. Smart contract itu berlaku selamanya. Jadi begitu saya mendigitalisasi karya saya, itu otomatis karya tersebut adalah diverifikasi sebagai milik saya. Lalu di saya bisa memberikan royalti saya mau berapa. Saya bisa menentukan royalti saya. Sehingga nanti si karya tersebut ketika berpindah tangan atau ditransaksikan orang, saya tetap dapat royalti. Contohnya Ghazali tadi, dia akan tetap dapat royalti. Mau dia 1000 kali transaksi pun, Ghazali dapat 10% dari setiap transaksi yang dilakukan. Gitu loh. Gimana itu dikontrol? Nah, Adrian, itu tadi. Makanya kenapa ada yang namanya sertifikat digital, Bang? Karena contohnya gini, kalau kita punya lukisan fisik, Bang, itu bisa rusak, bisa hancur, bisa dicuri orang. Tapi kalau digital, itu akan abadi selamanya. Karena tercatat dalam sebuah yang namanya smart contract tadi. Nah, jadi di smart contract ini semua tercatat dan dilegalisir lah kasarnya, diverifikasi oleh banyak komputer, oleh banyak sistem. Nah, gitu. Jadi makanya, oleh karena itulah di NFT itu sangat-sangat aman sekali. Aman justru ya? Bukan justru tidak aman ya? Yang misalnya saya punya karya NFT, Adrian beli, kau pemilik right digitalnya. Kemudian Adrian sewakan ke orang, jual ke orang tanpa ngelapor, bisa dong? Tidak menutup kemungkinan terjadi. Sehingga kalau hal itu terjadi, itu lebih kepada etika sebetulnya. Jadi bagaimana kita menghargai seorang seniman misalkan gitu, bagaimana kita menghargai kreator. Jadi ketika itu terjadi ya menurut saya akan berlaku ya mungkin hukum masing-masing negara sih, walaupun itu sangat bertolak belakang dengan konsep blockchain tadi ya. Tapi mau tidak mau ketika itu terjadi menurut saya, ya itu adalah prinsip-prinsip etika yang harus kita jalankan, Bang. Kayak misalkan senimannya kan tetap dia. Lalu ketika saya membantu atau saya mengupload itu secara digital, memberikan itu sertifikat digital, semestinya saya punya obrolan dong, punya semacam kontrak dong dengan senimannya. Saya bilang bahwa, Pak, ini akan saya bantu karya Bapak untuk didigitalkan gitu loh. Sehingga nanti kita punya kontrak tersendiri gitu di luar itu. Jadi misalkan royaltinya 10% ya mungkin bagi hasil dari sana gitu, Bang. Itu cara-cara yang lagi dicari, Bang, karena NFT ini kan masih masih sangat awal baru banget di ya, Indonesia, di awal banget. Di Indonesia aja mungkin yang benar-benar populer itu ya baru sekitar 1 tahunan inilah yang benar-benar lagi naik daun si NFT. Tapi kalau di luar negeri emang udah dari 2014 lah. Jadi ini mestinya berita baik ya untuk para seniman Indonesia yang dalam 2 tahun saya ketemu dengan banyak pelukis yang 2 tahun lukis yang nggak laku, galeri-galeri yang tutup ya, pematung-pematung yang kehilangan mata pencarian ya, dalang-dalang yang jual gamelan, kasihan Adrian. Bener. Ini jadi mestinya berita baik. Berita baik untuk seniman. Dan diperlukan promotor dong ya? Diperlukan promotor, diperlukan edukator, diperlukan kolektor yang melek, diperlukan komunitas, diperlukan investor gitu. Jadi kita harus membangun ekosistem yang tepat untuk Indonesia. Karena kondisi Indonesia ini kan gini, Bang. Indonesia ini kaya, Bang. Indonesia kayak seniman. Kita punya alam, kita punya sesuatu yang sangat berlimpah di Indonesia ini, Bang. Itu yang tidak dimiliki kebanyakan negara di luar, Bang. Kita punya pantai sampai ke gunung, Bang. Kita punya karya beragam, kita punya banyak bahasa, Bang. Seniman-seniman kita banyak, Bang, yang bisa kita ikutkan di dunia digital ini. Orang misalkan yang dari Inggris nggak pernah datang ke Indonesia, dia bisa koleksi karya seni punya orang Indonesia gitu, Bang. Nah, itu yang menarik. Nah, saya juga jalan ke Jogja, ke Bali, Bandung, kita juga coba mencari itu, Bang, mencari dan ngajak ngobrol dengan seniman-seniman atau juga kita kreator-kreator, Bang, kayak desain grafis, orang-orang animator, kita ajak ngobrol semua, Bang. Ayo, mau nggak nih kita coba membangun sebuah membangun sebuah NFT masing-masing gitu. Misalnya kita mulai dari NFT tadi, lalu nanti dia akan mempunyai story di NFT masing-masing, kita bantu. Misalkan mereka kesulitan dalam mengupload secara digital, misalkan mereka kesulitan dalam tanda kutip keuangan. Nah, kenapa keuangan, Bang? Karena untuk beberapa marketplace seperti si OpenSea tadi itu
setiap kali transaksi atau beberapa transaksi yang kayak saya mau jual pun, saya mau misalkan transaksi di dalam jaringan OpenSea itu ada yang namanya gas fee, Bang. Gas fee itu kayak istilahnya biaya energi lah. Karena kan memverifikasi itu kan dibutuhkan banyak komputer tadi. Nah, makanya semakin tinggi permintaan di saat itu, misalkan di jam ini nih, harga gas fee-nya misalkan bisa mencapai $100 gitu loh. Kenapa? Karena lagi banyak yang ingin merequest sih tadi, kontrak-kontrak tadi, trading lagi tinggi. Tapi kalau lagi sepi itu bisa $50 gitu loh. Nah, ini kan gede, Bang, bagi seniman-seniman untuk atau kreator untuk ngeluarin sekali keluar sejuta kan gede banget, Bang. Nah, itulah makanya diperlukan kolaborasi tadi, Bang. Kolaborasi dengan investor, dengan pebisnis. Makanya seniman ini nggak sendirian. Kita dampingi, gandengan tangan lah bareng-bareng, Bang. Oh, ini kayaknya kita bisa kolaborasi. Siap, ya? Bang. Siap. Saya terus terang sekarang banyak sekali terlibat ya, membantu para seniman. Oh iya, Bang, betul. Para pelukis yang kemarin, yang saya cerita di luar tadi. Iya. Yang kehilangan harapan. Nggak tahu ya, karena galeri tutup, orang nggak ada yang mau beli. Ternyata ada potensi baru. Kemarin katanya karya Pablo Picasso terjual secara NFT mahal banget ya, ada cerita. Mahal banget, iya. Jadi karya-karya itu misalkan kayak sebetulnya karya-karya yang dibikin oleh pelukis-pelukis yang kayak Pablo atau kita nyebutnya ada, kalau zaman sekarang ini yang kekinian namanya Beeple, ada banyak lah ya karya-karya seni mulai dari Eropa, Amerika juga banyak, Bang. Jadi karya-karya tersebut dibeli, Bang, secara digital tadi setelah di apa istilahnya kayak dikurasi lalu dilelang. Oke. Makanya sekarang ada banyak balai-balai lelang yang mungkin sudah masuk juga ke dunia NFT, sehingga dia yang punya karya-karya lama bisa jadi nih, mungkin saya nggak tahu one day karya-karyanya misalkan tadi karya-karya kayak karya Mona Lisa gitu kan, atau juga lukisan-lukisan yang terkenal di luar sana itu akan dijadikan NFT semua gitu, Bang. Karena kan ownership-nya bisa jadi cuma satu gitu loh. Dan unik, Bang, gitu loh. Nggak bisa ya. Misal saya punya karya, saya jual ke kamu, terus diam-diam saya jual ke orang lain, nggak bisa. Bisa juga, Bang. Contohnya gini, ada karya saya save, karena gampang. Makanya banyak orang NFT apa sih? Image ya, JPEG ya, PNG ya. Padahal bukan itunya, tapi sertifikat digitalnya, smart kontraknya tadi yang berharga di sana. Jadi kalau model itu memang beberapa sering terjadi. Tapi that's why dibutuhkan yang namanya komunitas, Bang. Komunitas ini kalau di NFT ini yang paling banyak tumbuh itu namanya aplikasi kayak Discord, Bang. Jadi kayak yang namanya Discord itu adalah sebuah komunitas NFT di sana. Jadi ketika saya mau memulai project NFT tertentu, maka saya biasanya akan membangun sebuah community base di Discord tadi. Di Discord tadi ada yang namanya leveling, ada yang namanya grup-grup channel, di mana nanti di sana ada sebuah proses gamifikasi sehingga nanti akan menjadi menarik si NFT tadi. Nah, di sana, Bang, terjadi yang namanya istilahnya untuk menentukan ini benar nggak sih, ini palsu nggak? Karena ada kemungkinan juga scam, curang itu dan ada aja ya. Itu ada pelaporan kayak ini bot, ini sesuatu yang fake. Akun ini dia scamming, ada potensi ini. Nah, di komunitas itulah, Bang. Makanya NFT ini besar gara-gara komunitas. Jadi kita harus melihat bahwa komunitas ini perannya sangat penting sekali. That's why di Indonesia juga kita perlu mengajarkan juga mungkin bagaimana cara bermain Discord. Itu kan sesuatu yang kayak out of the blue, orang-orang kayak apa sih Discord gitu. Discord itu cuma chatting, enggak. Itu kan ada levelingnya, ada proses macam-macam lah di sana, sehingga itu menjadi sangat relevan dengan dunia NFT sekarang. Tadinya itu dipakainya Discord itu kebanyakan anak-anak gaming, Bang. Mungkin buat anak cucu yang masih kecil-kecil itu banyak kan main Discord. Sekarang ini dipakai komunitas NFT tadi, Bang. Gitu. Terus NFT itu selalu dihubungkan dengan metaverse ya? Iya. Dihubungkan dengan kripto, dihubungkan juga dengan metaverse. Sebenarnya hubungannya itu apa ya, Adrian ya? Jadi gini, Bang, kalau sekarang kita bicara soal misalkan metaverse lah gitu kan. Kemarin kan Zuckerberg baru merilis yang namanya Meta. Facebook jadi Meta gitu loh. Nah, kenapa sih NFT ini sangat berkaitan dengan metaverse tadi? Karena tadi NFT ini memiliki keunikan. NFT ini nggak cuma sekedar art saja, tapi bisa ada utility-nya, ada fungsinya. Contohnya ada beberapa NFT di mana kalau kita punya NFT tadi, kita bisa
misalkan contohnya nonton konser di sana, atau kita bisa memainkan permainan tertentu, atau sekedar pengen memajang NFT kita di rumah kita tadi, gitu Bang. Jadi misalkan rumah kita secara metaverse. Secara metaverse tadi Bang. Ya kalau kita ngelihat metaverse itu sebetulnya sekarang ini lebih banyak orang kayak mengaitkannya dengan virtual reality, dengan VR ya kan, dengan 3D segala macam. Padahal metaverse itu saat ini yang lagi cukup populer itu ada di Sandbox salah satunya. Di Sandbox itu kan dia ya 3D juga tapi dalam bentuk kayak pixel gitu Bang. Jadi kayak Roblox gitu. Dan itu terkoneksi Bang. Jadi kayak saya merepresent diri saya dan bisa dilihat di HP atau di layar. Lalu di sana nanti akan ada interaksi antara saya sama Abang, tapi dalam bentuk ya tadi dalam bentuk avatar lah istilahnya gitu. Nah, avatar-avatar ini tadi untuk ganti bajunya, untuk change mukanya, untuk dan lain-lain utility saya mau punya barang tertentu itu dijual dalam bentuk NFT. Termasuk sekarang ada Nike jual secara NFT. Nike masuk ke dalam itu untuk NFT. mendandanin avatarnya ya? Itu bisa jadi. Jadi di dalam itu nanti saya mau pakai logo Nike atau sekarang Adidas. Kita juga Adidas klasik sudah masuk, kita pakai itu tadi. Dan bahkan sekarang Bang, kalau kita mau beli tanah sekarang katanya investmentnya di Sandbox salah satunya. Ada Sandbox, Decentralized, dan ada banyak banget metaverse yang menawarkan itu tadi. Nah, cuman gini Bang, dengan Zuckerberg mengenalkan tentang metanya dia dan dia bicara bahwa ya you should be pakai kacamata gitu loh, pakai yang VR toolsnya tadi gitu. Terus dia juga menyiapkan bahwa the real menurut dia adalah metaverse itu adalah ya kita harus berada di dalam dunia itu secara physically gitu loh. Dan memang ada dua pendapat soal metaverse itu. Yang pertama adalah kita duduk kayak gini atau kita berada dalam satu ruangan lalu kita menikmati dunia metaverse tadi, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa main game, kita bisa olahraga, semuanya Bang, bisa meeting juga. Dan ada satu lagi NFT yang dimana ketika kita pakai si tools VR tadi kita sambil jalan Bang, jadi kayak kita bisa jalan-jalan kemana itu ada peringatan apa, ada kita bisa men-scan sesuatu kayak AR Bang, ada AR-nya, ada VR-nya gitu. Dan itu sih ya menurut saya ya tinggal nunggu waktu Bang, ketika mungkin Facebook Meta mengeluarkan seri-seri VR dengan harga murah, affordable dan terjangkau, dan Facebook mungkin saat ini yang paling punya banyak user Bang. Di seluruh dunia kan Facebook paling besar Bang. Jadi kita melihat bahwa Zuckerberg ini memang melihat sebuah potensi di mana gua tinggal converse doang nih, tinggal gua konversi doang. Kalau nggak mungkin lah dia ganti nama Facebook menjadi Meta. Yes, that's the future yang lagi diimpikan oleh, dan dia punya capital. Dia punya riset Bang. Apalagi di dunia Meta itu siapa yang duluan ngecup kata orang Palembang. Ngecup. Kalau tanah itu tonggak-tonggak, dia akan menjadi yang paling beruntung ya. Uniknya gini Bang, salah satunya kayak kenapa sih orang saya bilang tadi investment di Sandbox, saya beli tanah. Di mana satu titik itu Bang, harganya mungkin bisa 500 juta Bang. Yang paling murah mungkin 200-an juta lah ada gitu loh. Tapi itu cuma kayak satu titik kecil, let's say cuma satu ruangan ini Bang. Tapi kenapa orang-orang masih terus beli itu Bang? Karena gini, kita nggak tahu siapa yang beli tanah di sebelah kita Bang. Kalau misalkan yang beli tanah di sebelah kita itu ada sebuah company besar, misalkan Nike beli di sana, lalu kan orang pasti akan ke Nike sana. Kalau saya punya tanah di sebelahnya, saya bisa dapat duit nggak Bang? Bisa. Bukan saya jual Bang, saya taruh iklan. Saya akan jualan iklan di titik saya punya tadi Bang. Duit juga Bang. Yang sial kalau yang pembeli tanah sebelah itu mantan ya. Kalau mantan pasti udah dijual lagi tuh Bang. Jual lagi udah. Itu pecah itu dunia Bang. Ya. Iya. Ngeri itu kalau itu. Ngeri. Oke, dan kita tinggalkan itu dan ini concern dari Adrian Zakari benar ya? Betul Bang. Makanya mendirikan kedaulatan, kita membangun gerakan kedaulatan digital Republik Indonesia. Apa ini? Jadi itu sebuah kegelisahan kita bahwa kita ingin negara kita ini memiliki sebuah kebanggaan terhadap almost produk-produk digital yang ada. Misalkan kita tuh mestinya punya sosial media sendiri Bang. Kita mestinya tuh punya kayak email sendiri, messenger sendiri, social messaging. Kita juga should be punya game itu yang bener-bener kita sendiri Bang yang punya dan kita nikmatin. Ya bukan berarti kalau kata orang-orang teknologis itu bukan berarti kita akan men-shutdown atau kita kayak India, gue usir semua deh. Nggak gitu juga menurut saya, karena kita udah tergantung kan Bang. Tapi kita challenge dong. Maksudnya ini anak-anak muda ini banyak loh yang pengen bikin social messaging. Tapi social messaging kan kalau pengen bener-bener yang bagus kan nggak cukup Bang 500M juga.
kan itu perlu pengembangan, belum lagi servernya, belum lagi untuk dia monetize itu kan butuh waktu. Kayak WhatsApp aja, dia mau monetize aja udah ditentang banyak orang. Ya kan untuk jadi WhatsApp bisnis dan lain-lain kan, Bang. Belum lagi kalau di WhatsApp kita udah ada iklan, tapi dia butuh duit itu, Bang. Nah, itu tadi makanya kita ingin membangkitkan apa ya, macan tidur atau singa tidur di Indonesia ini, Bang, bahwa yuk kalau bikin the next startup mungkin atau the next unicorn, kita pengen mendorong mereka untuk itu tadi, Bang, untuk ya udah kita bikin dong sosial media juga, kita bikin dong mulai platform email juga gitu loh. Nah, dengan adanya konsep metaverse ini, Bang, mungkin kita bisa kayak shifting, Bang, atau ngelompat, Bang, bahwa ya udah kalau emang di Indonesia punya metaverse dari lokal di mana dia bisa membikin sebuah, let's say katakanlah edukasi, Bang, sekolah yang tadinya anak-anak harus datang ke Zoom, duduk tanpa melihat teman-temannya. Mungkin kalau kita pakai konsep meta yang serupa dengan Mark Zuckerberg, kita pakai VR, pakai VR lalu kita nonton. Kalau anak-anak itu belajar, dia melihat teman-temannya berkomunikasi langsung, dia bisa seolah-olah memegang tangan, dia bisa memegang kayak semacam entah keyboard, entah tulisannya, dia bertemu gurunya, Bang. In the real bisa, in avatar bisa, gitu loh. Bayangin, Bang, dunia semacam itu yang akan membuat jadi lebih baik nantinya. Saya dengar Facebook udah orang avatarnya udah bisa salaman, saya dengar ya. Ya sudah. Jadi memang saat ini teknologi itu udah kesana, Bang, semuanya juga. Kalau kita pakai VR kita udah bisa doing apapun di dunia VR saat ini. Ya. VR itu kalau berdiri sendiri ya mungkin saat ini disebutnya sebagai VR aja gitu. Tapi kalau itu terintegrasi, jadi kayak kalau sekarang kalau saya punya VR Oculus nih, Bang, Oculus itu saya yang punya Facebook, Bang, itu Oculus Quest itu rumah saya sama punya Abang. Bentuknya apa tuh sama gitu loh. Emang ada template kayak wallpaper gitu loh. Tapi kan ya kan nggak asik, Bang, masa rumah saya copy banget sama punya Abang kan. Saya pengen dong rumah saya misalkan bangunannya begini, arsitekturnya begini. Saya pengen juga dong rumah saya catnya ini. Nah, keunikan itu tadi kan ujungnya apa? NFT tadi. Untuk belinya di NFT gitu. Marketnya gitu, Bang. Pengen keunikan tadi gitu loh. Terus misalkan ditambahin apa? Oh, saya dari rumah saya pengen keluar. Saya pengen ada sebuah pintu kemana saja di mana saya masuk saya udah ke klub. Misalkan klub itu kayak clubhouse buat anak kah, atau klub untuk anak-anak muda gitu, ke kafe gitu. Saya nyampe kafe, saya akan doing like that, kayak bener-bener the real, Bang. Saya akan ngopi, saya akan ngobrol, chit-chat gitu. Dan itu jangkauannya adalah nggak cuma di Indonesia kan. Saya bisa punya teman di Brazil, saya punya teman di Amerika gitu loh. That's the real, Bang. Itu kayak di masa depan orang akan punya itu semua, Bang. Gila. Kita bicara masa depan kapan ya? Dalam waktu deket ini. Dan gitu. itu yang juga harus Indonesia tidak boleh ketinggalan. Itu dah tadi, Bang. Jadi Indonesia jangan sampai kita cuma user aja ya. Kita udah jadi user di sosial media dan lain-lain, Bang. Kalau bisa dengan adanya metaverse ini kita bisa jadi pemain di negeri sendiri gitu loh. Ya, artinya kedaulatan dalam hal ini adalah kita ingin bahwa karya anak bangsa kita juga digunakan oleh kita sendiri. Kita punya rasa bangga dengan karya kita sendiri. Seperti halnya misalkan let's say ya orang China bangga dengan buatan mereka gitu loh. Mereka pakai produk mereka juga gitu. Atau kayak orang Jepang, orang Korea yang bangga pakai produk mereka juga gitu. Tapi menurut maksud saya bukan yang lebih kepada kayak yang benda-benda fisikal. Kalau kita bicara metaverse artinya metanya kita dong. Jangan kita masuk lagi ke meta orang gitu loh. Metaverse-nya kita dong, kita bikin gitu. Di Indonesia kan lagi banyak tuh bikin metaverse project dan kita support banget ke sana. Saya dengar tanah-tanah di Pondok Indah, Kebayoran Baru, Menteng itu udah ada yang beli secara metaverse, secara digital itu ya? Bang, itu ada yang jual. Ada yang jual, dia dia ngapling-ngaplingin tanah orang lah, gitu, dia membuat yang kembar-kembarannya itu, Bang. Nah, itu kontroversi, Bang, ya. Itu kontroversi banget. Jadi menurut saya sih kalau pendapat saya personal mestinya itu nggak boleh, Bang. Karena nggak etis lah. Pertama tidak etis, yang kedua itu kan namanya sama, Bang. Ya kalau mau bikin sebuah dunia baru, bikin yang dunia baru dong. Misalkan Monas, kamu bikin lah jadi Monis atau apa kayak gitu loh. Dan bentuknya juga jangan mirip banget gitu loh. Itu kan konsep Twin City jadinya kayak bener-bener, dan itu nggak izin, Bang. Nggak izin dengan yang punya aslinya ya? Nggak izin, Bang, itu. Makanya saya kemarin dengar ada satu Jogja, itu podcast pada gitu, bukan podcast lah, di Instagram dia mana gitu, dia ngomong gitu, bahwa dia udah punya berapa coupling di Pondok Indah. Ya itulah salah kaprah ya, dan kalau karena memang harus diatur ya, Adrian ya. Saya setuju sih kalau diatur, Bang. Jadi emang udah saatnya orang-orang hukum legal juga udah mulai
mengkaji lah, paling tidak mengkaji. Lalu juga saya juga mencoba merangkul ya beberapa teman kayak misalkan yang bergerak di bidang hukum. Ini gimana nih untuk Indonesia baiknya gimana? Apakah memang langkah ekstrim seperti mendaftarkan karyanya ke Haki perlu dilakukan, Bang? Ya. Dan beberapa Diwajibkan mesti ya. beberapa pemain sudah mulai melakukan itu, terutama karya-karya dia sendiri yang dia rasa ini rare atau sangat unik gitu loh. Jadi kayak aduh, kalau dia punya ketakutan yang seperti bilang abang tadi, jadi kayak dia punya ketakutan, aduh kalau karya gue di ini gimana ya, atau dibikin orang merchandise-nya gue nggak dapat apa-apa dong. Nah beberapa sudah juga mulai kayak mendaftarkan karyanya dalam bentuk seni gambar, misalnya namanya XX apa, lalu itu disebutnya seni gambar gitu loh. Nah itu bang, itu lagi ada beberapa yang main itu ke sana, tapi ada juga yang enggak. Itu ada juga yang cuma ya udah di go main project aja, ada juga bang. Ya project habis itu dia cash out, selesai, ditinggal. Ada juga bang yang main gitu. Jadi ada macam tipe orang yang ada di NFT. Jadi itulah apa kedaulatan digital Indonesia itu termasuk akan ke sana ya. Betul, dan kita ingin merangkul bang, ingin merangkul kalau misalkan saat ini yang lagi naik adalah salah satunya NFT tadi, ya kita ingin merangkul para seniman, kita ingin merangkul kreator ya. Kreator ini pertama, kreator ini ada seniman, ada mungkin graphic designer, ada animator, ada misalkan musisi, ada videographer, produser, sutradara dan lain-lain bang. Yang kedua kita ingin merangkul yang namanya kolektor. Tentu kolektor ini penting, yaitu orang-orang yang mengkoleksinya bang, gitu loh. Terus yang ketiga kita ingin merangkul juga para investor. Investor ini tadi yang membantu karya-karya NFT tadi agar bisa listing di marketplace, atau juga mereka mau mengembangkan skill mereka. Misalkan mereka yang tadinya bikin pakai Scratch biasa, mereka pengen beli alat digital untuk menggambar gitu loh. Terus yang keempat kita ingin merangkul para pebisnis bang. Pebisnis ini yang tadi untuk mengembangkan bisnisnya tadi, untuk mengembangkan secara marketing dan lain-lainnya. Dan terakhir yang keempat itu komunitas bang. Komunitas ini kita mengajak orang-orang, yuk berkumpul di sini untuk kita melakukan, ada yang trading, ada yang macam-macam lah gitu. Jadi 5 hal ini bang, kalau kita bisa kuatkan di Indonesia, saya rasa visi dari KDRI tadi adalah ingin merangkul ini tadi sebelum kita beranjak jauh ke metaverse bang. Siapa aja yang di KDRI? Di KDRI ini ada beberapa teman-teman kita yang dari teman-teman lingkungan bang, ada agensi gitu. Jadi nama-namanya memang ada beberapa lah yang sudah kita hire. Salah satunya kita juga nanti minta abang untuk jadi penasehat gitu loh. Siap. Kalau cuma ngasih nasihat-nasihat aja. Dewan pembina gitu. Oke, Ya mohon keren, doanya keren, aja bang, keren. kita bisa, kan niat kita baik ya, kita juga kasih sesuatu yang kayak ya udahlah, kita punya niat baik, kita juga pengen supaya Indonesia ini nggak selalu jadi cuman penikmat, user ya. User saja. Kan gini bang, kalau misalkan kita bicara sosmed kena take down, servernya rusak ya kita ribut semua bang. Padahal itu bukan punya kita bang. Keren, saya pokoknya bersedia banget karena saya banyak sekali concern dengan kehidupan seniman ya, budayawan, kreator gitu, pengrajin yang udah kehilangan pencarian mata pencarian sejak lama ya. Dan saya kemarin berjalan ke Jogja, ke Bali, ke Bandung gitu, di Jakarta bertemu dengan ya orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan dia nggak tahu harus kemana. Ya hari gini orang siapa yang mau beli lukisan? Siapa mau beli patung? Tapi ternyata secara NFT mungkin. Betul. Dan semakin langka karya itu, jadi bisa dalam NFT itu contohnya si Ghazali, balik lagi kita sesimpel itu. Ghazali yang pakai headphone itu bang, itu akan jauh lebih mahal, supposed to be, dibandingkan Ghazali yang hanya selfie. Dan kemarin ada Ghazali yang belakangnya background hitam, ternyata dia bikin kayak, itu kayaknya ada penampakan, itu akan lebih mahal. Jadi ada unsur rare di sana bang, yang akan membuat NFT jauh lebih berharga ke depannya, gitu loh. Apa Adrian ini dapat apa penguasaan digital begitu tuh dari mana sih? Sebetulnya sekolahnya jangan nggak bidang itu kan, no? S1 Jadi S1 saya tuh bang teknik pertanian. Terus teknik pertanian kan? Nah, makanya udah benar sekarang jadi apa komisaris independen di PTP, udah benar. Betul. S2-nya apa S2-nya? S2 saya ilmu ekonomi UI bang. UI. Iya, bidang apa? Di UI-nya? Iya. Ilmu ekonomi bang. Ekonomi aja? Nggak ada ngurusin model-model ekonomi bang. Model-model ekonomi gitu. Nggak ada digitalnya banget kan? Nah digitalnya itu sebetulnya gini bang, waktu saya di kampus memang walaupun itu kan teknik pertanian itu kayak mempelajari semua hal bang. Teknik pertanian itu salah satu yang membuat saya tertarik, memang dari SMA juga tertariknya di komputer-komputeran bang. Jadi skripsi saya itu bikin yang namanya sebuah kayak sistem pendukung keputusan untuk pasca panen, intinya begitu. Jadi saya bikin software bang, dulu namanya pakai Visual Basic. Jadi itulah awal saya tuh memang passionnya memang di bidang IT tadi. Lalu kemanapun kita
apa kita melangkah bang, kayak saya ke Trans TV, saya ke net itu nggak tahu gimana tuh kayak melingkupi aja bang, kayak saya di net kita bikin net citizen jurnalis gitu, di mana kita bangun sebuah website, ada aplikasi juga tahun 2013, bayangin bang orang belum banyak main, kita udah main di citizen jurnalis, di mana platformnya itu user generated content, jadi kayak kita ngambil konten. Pada saat itu kita sudah menjangkau bang 85 negara di seluruh dunia dan member kita udah hampir 500.000 saat itu bang. Jadi emang banyak banget. Itu Adrian yang bikin? Saya dan teman-teman yang ada di net bang, termasuk juga dari Mas Wisutama yang menginisiasi juga sebagai CEO dan kita sebagai melaksanakan juga day to day-nya, merancang aplikasi, mencari citizen jurnalis. Makanya citizen jurnalis saat itu sangat momentum banget, kayak bener-bener kayak orang ngomongin. Dan hari ini everybody can be journalist itu terwujud bang. Jadi dulu kita punya tema semua orang bisa jadi jurnalis dan hari ini terwujud bang. Jadi dengan gadget gitu, dengan gadget orang sudah bisa melaporkan peristiwa. Saat ya. itu video-video itu banyak juga masuk ke kita eksklusif. Ada kecelakaan pesawat, ada something bencana, kita bisa dapat duluan saat itu net CG bang. Net jadi terdepan. Sekarang banyak sekali berita-berita menjadi viral ya. Itu bang. Justru karena itu dari citizen jurnalis kan bang sebetulnya. Iya, tapi disebut mestinya ada jurnalisnya di net waktu itu kita kasih edukasi mereka. Itulah kenapa banyak CG itu yang loyal saat itu, karena kita kasih edukasi, kita kasih pendampingan untuk jadi cover buat saya dikit dari media, gitu pernah di Trans, pernah di net. Di net. Kemudian pernah kerja di Alibaba juga. Alibaba, kita Alibaba itu waktu itu penempatan kita sebagai di China. Jadi kita itu di Guangzhou sempat juga bang di sana. Pernah ketemu Jack Ma? Pernah ketemu Jack Ma. Oh iya? Ya, saya ketemunya di Hangzhou. Ada selfie-nya bang, nanti saya kasih. Jadi kita belajar banyak bang dari Alibaba. Jadi kayak another perspektif dari dunia digital. Karena ngurusin apa di sana? Saya senior manager dari konten bang, content operation. Content operation senior manajernya. Jadi kayak anak buah kita orang Cina bang gitu. Jadi bahasa Inggris tapi tetap di sana. Jadi di sana kita penempatan itu kita doing kayak beberapa aplikasi yang worldwide emang bang. Beberapa juga kita ngincer juga waktu itu marketnya Asia juga, salah satunya Indonesia juga. Ya, kita juga punya beberapa aplikasi as a big marketnya gitu loh. Nah di sana yang saya pelajari sebetulnya lebih kepada kayak bagaimana cara orang China berpikir, bagaimana cara orang China itu punya inovasi bang, yang dan mereka tuh bener-bener kayak proud banget dengan mereka, dengan negara mereka. Di sana saya belajar banyak hal kayak untuk bekerja itu harus lebih efektif gitu bang. Kayak meeting di sana saya cuma paling lama 30 menit bang. Habis itu tapi pagi meeting, sore selesai gitu loh. Anak-anak magangnya itu disuruh baca buku setiap sebulan sekali, lalu disuruh present cuma 30 menit, lalu kita diskusi banyak hal yang positif. Saya pernah juga dibilang kayak, Adrian nih kamu bikin presentasi itu nggak jelas, dia bilang. Wah kenapa? Saya bilang, kamu tidak metodologis, dia bilang gitu. Saya pelajari, apa itu? Setelah saya pelajari ternyata cara orang mereka berpikir itu punya basic, punya fundamental. Kadang-kadang dengan cara kita berpikir mungkin sedikit berbeda karena mungkin itu kan pendidikan sejak kecil ya bang ya. Jadi mungkin fundamental tadi kuat banget. Jadi mereka tuh berpikir kayak kalau kita di ilmu ekonomi tuh modelingnya bang. Jadi kayak mereka tuh punya struktur berpikir. Terutama teman-teman saya yang di Alibaba itu yang karena atasan saya langsung itu director dan dia memang orang jurusan matematik bang. Jadi dia bisa coding, bisa programming juga gitu bang. Jadi kita banyak belajar dari dia bahwa untuk berpikir segala sesuatu itu harus metodologis tadi. Jadi kadang kalau saya lah katakanlah sebelumnya itu, saya kalau mau bikin sesuatu itu saya cari dulu risetnya apa, saya nyomot dari mana, dari WR sosial let's say, atau dari mana, dari ABJI data-data. Tapi bagi mereka, lu ngapain pakai data itu? Maksudnya gini bang, bukan data itu gimana, tapi lebih ke kayak, buat apa lu tampilin? Kan nggak ada related juga ke presentasi yang akan Anda sampaikan. Kita sering banyak itu kan kayak mukadimah dulu bang. Mukadimahnya kepanjangan. Iya, jadi kayak Indonesia penetrasi internetnya let's say katakanlah 70%. Lalu ini, itu kan banyak terjadi di presentasi-presentasi. Sampai sekarang. Sampai hari ini gitu loh. Kita berharap bahwa kita bisa keren dengan menyajikan data itu. Padahal bukan itu intinya gitu loh. Ketika saya di sana, yuk data hariannya apa? Big data kita kelola, lalu kita ngomongin apa, lalu hari itu mau apa. That's why itu tadi bang, perspektif data yang saya dapetin dari China itu saya compare dengan data-data yang mostly di Indonesia pakai data dari Google Analytics dan lain-lain bang. Disitulah kita dapat jalan tengahnya bahwa kalau kita mau belajar ya kita harus bawa dua hal tadi. That's why TikTok sukses di Amerika bang. TikTok itu kan basically ByteDance dari China bang, dan mereka bisa invasi sosial media yang ada di China, di US bang. Artinya apa? Artinya secanggih itu memang orang
China berpikir, ya kita Sampai berpikir dulu bahwa Amerika ketakutan ya. yes gitu sampai mereka mau Di-ban. nge-ban Iya. semuanya dan kayak Huawei juga masih di-ban saat periodenya Trump kan gitu loh. Dan saya merasa gini kayak kita harus ngambil segala sesuatu dari perspektif positif, Bang. Karena kalau kita nggak positif kita Itu nggak yang aduh kita- apa sih gue dimarahin itu nggak, udah gue nggak usah tuh, kita ngotot nggak bisa. Saya catat, Bang. Saya punya catatannya, day to day saya, oh ini belajar ini gitu. Kadang-kadang kita di Jakarta juga, kan ada kantor juga perwakilan di sini, kita pelajarin lagi, Bang gitu. Jadi emang kita belajar, Bang. Saya itu belajar. Dan itu yang Adrian pakai sekarang di Indonesia. Ya, yang Berusaha untuk perspektif itu tadi, Bang. Perspektif, ya. tadi. Orang Cina detail, Bang. Bahkan di sana saat itu 2017 mereka punya namanya kayak comment operation manager. Bagi kita komentar di kayak Facebook, bagi company kadang-kadang jarang dijawab. Tapi bagi mereka setiap komen, setiap like Di-reply. bahkan kadang-kadang dia reply. Makasih ya, ini apa. Itu jadi mereka sangat concern untuk hal-hal kecil tadi gitu loh. Terus kita lihat lagi misalnya kayak ya kita nonton ya salah satu platform yang lagi populer kan yang WeTV, Bang ya, dengan serial itu Pak, Layangan Putus, Bang ya. Itu kan populer banget, Bang. Dan orang kadang-kadang bukan nonton itunya, Bang. Tapi orang nonton apa, Bang? Komennya, Bang. Komen ya. Dan di Segala macam aplikasi komen WeTV dulu, ya. itu ada floating comment. Orang kita kaget, tapi China udah bikin itu sebetulnya sebelumnya. Di sana tuh floating comment modelnya. Dibikin di Indonesia modelnya mirip gitu, Bang. Dan diterima orang Indonesia. Karena kita suka gitu, Bang. Iya. Itu hanya salah sekian dari banyak teknologi China. Kayak kita bicara waktu itu masih TikTok, zamannya Bowo, Bang. Viral gitu TikTok. Tapi orang-orang kayak, apa sih nggak jelas aplikasi ini, Bang. Yeah. Saya sempat juga Cuma joget-joget doang ya. ya bantu jadi konsultannya TikTok kan sempat juga di 2019 itu. Waktu itu TikTok memang punya visi untuk menaikkan konten-konten positif mereka, Bang. Yeah. Nah, that's why kita bantu mereka untuk bareng-bareng lah intinya gitu. Nah, ketika sekarang lebih banyak konten-konten positifnya juga di TikTok, sehingga orang berpikir bahwa TikTok ini bukan cuma joget-joget. Yeah. TikToknya bukan cuma sekedar lip sync aja, tapi ada konten positif, konten pembelajaran, konten edukasi yang lain-lain juga banyak di sana. Bahkan ada beberapa konten kreator yang terkenal sekarang kan dari TikTok, Bang. Dari TikTok mereka ke Instagram biasa gitu, Bang. Nah, jadi ya kita ngelihat segala sesuatu dari hal positif tadi sih, Bang, gitu. Saya aja punya TikTok sekarang. Nah, gitu. Begitu dipaksa oleh tim saya Iya. pikir joget saya bilang gitu. Iya. Ternyata konten-konten saya tentang Motivasi, tips, Bang. motivasi Tentang tips ya. motivasi, tentang Ya, bisnis, ternyata sukses, ada Bang. juga ya. Itu banyak banget, Bang. Walaupun tetap aja kalah sama joget-joget. Tapi nggak juga, Bang. Menurut aku kalau kita konsisten Iya. uploadin yang Saya tadi harus konsisten. Bang. Jadi konsisten. Mungkin juga gayanya bisa ikutin juga sih, Bang, Ya, anak-anak muda. Kadang-kadang gayanya receh. Ya saya bisa jadi sih, Bang. Gitu. Kayak misalkan konten TikTok, misalkan ya tetap motivasi, Iya. tapi Abang nggak ngomong. Bisa nggak, Bang? Bisa. Abang gini-gini dong, Bang. Nggak kebayang sih. Pernah di ini juga katanya. Pernah di apa? Di Tencent juga ya. Di Tencent, Bang, sebentar itu jadi kayak kita lebih kepada kerja untuk bantu ngembangin bisnisnya itu salah satunya namanya Douyu. Douyu itu game live streaming, Bang. Jadi platform untuk live streaming tapi di game. Nah, itu 2018 kita ada waktu itu di Jakarta, di Vietnam, di Thailand waktu itu, Bang. Tapi memang saat itu market untuk game live streaming mungkin belum ready. 2018 itu belum ready, Bang. Sekarang pun sudah siap, tapi menurut saya masih bisa lebih berkembang dari hari ini, Bang. Jadi beberapa pemain game live streaming hari ini masih ada beberapa platform game live streaming masih ada di Indonesia, tapi memang saat itu Douyu saat itu tidak memutuskan untuk kayak melanjutkan itu sehingga mereka kayak ya udah deh kita replan lagi. Akhirnya waktu itu mereka akuisisi salah satu platform gitu loh. Jadi that's why kayak at that time juga kita dapat apa istilahnya kita juga udah deh gue pengen bangun bisnis juga deh, bangun bisnis sendiri. Kita udah punya modal kecil-kecilan, Bang, jadi kita udah bangun bisnis sendiri aja gitu. Oke, Rian, hampir 1 jam nih, luar biasa. Iya, jadi apa para penonton Helmi Bicara, ya inilah yang saya lakukan. Jadi selama hampir 1 jam saya belajar dari Adrian. Itu yang saya bilang, yang untuk yang seumur saya yang menonton, we have to learn kadang-kadang dari anak muda ya. Kita harus punya kehambelan ya untuk belajar supaya kita tidak tertinggal zaman, menjadi useless generation, itu kata Pak Renat Kasali. Ya, semoga Anda semua juga banyak belajar dari konten tamu saya kali ini. Wah, saya menyerap habis tentang begini rupanya NFT. Ya, dengan segala macam
persoalannya. Dan tadi Adrian menggambarkan, saya pernah waktu di Dedi juga menggambarkan tentang perbedaan bagaimana cara orang China bekerja dengan kita. Waktu itu banyak juga biasa netizen maha benar dengan jari-jarinya gitu, mengkritik saya terlalu sana. Enggak, karena Adrian pernah di sana. Kalau saya cuma pernah mampir. Kalau Adrian pernah bekerja di sana yang berbeda. Dan kalau kita mau maju, ya jangan cuma mengkritik, ya tetapi kita harus belajar. Thank you Adrian. Siap Bang, terima Sukses. kasih. Saya yang terima kasih juga. Banggalah kita. Siap, Bang kita galau. Saya mau bahas satu topik lagi tapi kepanjangan. Dia akan jadi tamu saya lagi. Siap. Kita akan bahas tentang petani milenial. Betapa kita harus bertumpu. Karena kita untuk manufacturing, Adrian, kita Iya, betul. berat ya Berat. untuk mengejar ya. Tapi kita punya potensi di bidang pertanian, herbal dan sebagainya. Ya. Banget. Bagaimana kita mendigitalkan itu yang penting tuh. Itu tadi Bang. Ya, jadi Adrian akan jadi tamu saya untuk episode 2 ya. Siap, Bang. Banyak bener yang bisa dibahas dari dia ya. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat kita selanjutnya ya. Semoga kita terus belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Bye bye.